Oke, kali ini Miss punya sebuah materi yang nantinya akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan yang nantinya Miss berikan, yaitu tentang elliptical sentence. Elliptical sentence adalah penghilangan kata dalam sebuah kalimat agar susunannya lebih pendek dan lebih rapi, tetapi tidak merubah maknanya. Positive elliptical sentence ada 3. Yang pertama, positive elliptic. Positive elliptic itu berupa kalimat pernyataan yang ditandai dengan adanya kata to dan kata so, yang artinya juga. To dan so artinya juga. Dan kemudian ada negative elliptic, yaitu kalimat yang berbentuk dalam kalimat negatif yang ditandai dengan kata neither and either. Dan yang ketiga ada contrary elliptic. Contrary elliptic ini adalah kalimat yang berlawanan yang ditandai dengan kata but. Oke, kita untuk yang pertama kali kita fokus ke positive elliptic. Oke, positive elliptic tadi Miss bilang adalah kalimat yang berupa pernyataan. Jadi di sini elliptical sentence dia ada 2 kalimat yang setara. Misalnya, ayahku membeli sebuah mobil. Ini kalimat pertamanya, ayahku membeli sebuah mobil. Kalimat keduanya, ibuku membeli sebuah mobil. Jadi di antara mereka sama-sama membeli mobil, kan? Oke. Bahasa Inggrisnya, ayahku bahasa Inggrisnya my father buys sebuah mobil, a car. Titik. Ibuku membeli sebuah mobil. Ibuku bahasa Inggrisnya my mother buys a car. Ini dalam bentuk tangsapan anak. Oke, pintar. Ini adalah bentuk dalam simple present tense karena tidak ada keterangan waktunya. Oke. Jadi kita mau membuat ke dalam bentuk positive ellipticnya. My father, ayahku membeli sebuah mobil. My father buys a car. Karena ini positive elliptic, maka harus ada di tengahnya kata penghubung and yang artinya dan. Kemudian sambungkan ke kalimat yang kedua. My mother does too. Miss, kenapa pakai does, Miss? Karena kita menggunakan simple present tense yang mana subjeknya adalah she. Lihat di sini ya, she. Dia harus menggunakan auxiliary verb atau kata bantu does. Oke, my mother does too. Oke, does tadi karena ini tentang simple present tense dan subjeknya orang ketiga tunggal. Jadi di sini jangan lagi diulangi my mother buys a car. Tidak. Buys a car-nya dihilangkan, dihapus, diganti dengan auxiliary verb yang sesuai dengan subjeknya, yaitu does. Kemudian masukkan to. Jadi kita artikan my father buys a car and my mother does too. Ayahku membeli sebuah mobil dan ibuku juga. Oke. Ini tadi kan kita pakai to. Bagaimana kalau kita pakai so, Miss? Oke. Kalau kita pakai, intinya kalimat pertama ini dia tetap, jangan hilangkan. Dan karena kita memakai so itu letaknya di depan setelah kata penghubung and. Jadi setelah kata penghubung and masukkan so. Setelah so masukkan auxiliary verbnya. Terus masukkan subjeknya. So does my mother. Oke, tadi kan dalam bentuk simple present tense. Sekarang kita menganalisis dalam bentuk simple past tense. Biasanya simple past tense menggunakan auxiliary verb apa? Oke, menggunakan auxiliary verb did. Oke, jadi di sini kita bakal menganalisis kalimatnya. Alex menulis sebuah surat semalam. Bima menulis sebuah surat semalam. Dari mana kita tahu ini tentang simple present tense?
Oke, karena ada kata semalam. Oke, sorry. Semalam ini adalah kata keterangan waktu dalam bentuk simple past tense yang mana menerangkan tentang masa lampau. Semalam, 2 hari yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu menggunakan, itu berarti dalam bentuk simple past tense yang mana menggunakan auxiliary verb did. Oke, kita bahasa Inggris kan. Alex menulis sebuah surat semalam. Alex, karena ada kata yesterday maka menggunakan verb to karena dalam bentuk positif. Alex wrote a letter yesterday. Oke. Bima menulis sebuah surat semalam, sama juga. Bima wrote a letter yesterday. Kemudian kita mau bentuk ke positif eliptik. Karena ini dalam bentuk past tense, kalimat pertama tetap kita buat, tapi jangan lupa dia wajib dihubungkan dengan kata n yang artinya dan. And Bima did too. Ingat, kenapa kita pakai did? Karena di sini menunjukkan simple past tense. Dan ini tidak usah lagi diulang. Wrote letter, langsung aja masukkan auxiliary verb. Apa yang cocok dipakai di sini? Auxiliary verb yang cocok dipakai di sini adalah did. Did to. Oke, rumusnya kalau to itu letaknya di belakang. Di belakang setelah auxiliary verb did. Sementara kalau kita yang pakai so letaknya di depan setelah kata penghubung n. And so did Bima. Oke, jadi gimana caranya kita bisa memahami ini? Yang pertama, analisis dulu. Ini menggunakan tenses apa? Oke, analisis dulu keterangan waktunya. Kalau ada kata seperti ini berarti menggunakan simple past tense. Paham? Dan di sini harus diganti dengan langsung saja auxiliary verb-nya. Oke, kemudian ini kita yang kedua masuk ke negatif eliptik. Negatif berarti ada kata not atau not yang artinya tidak. Oke, kita masuk ke contohnya di sini. Berarti di sini kita fokus untuk kalimat negatif yang ada kata tidak. Oke, di sini contohnya Egi tidak suka sebuah mangga. Si Al juga tidak suka sebuah mangga. Si Egi dan si Al sama-sama nggak suka sebuah mangga. Oke, jadi kita bahasa Inggriskan. Egi, look at. Ini lihat dulu analisis. Ini dalam bentuk tenses apa? Oke, simple present tense. Karena ini orang ketiga tunggal, maka harus menggunakan auxiliary verb does. Oke, auxiliary verb does. Dan karena ini kalimat negatif maka tambahin not. Egi doesn't like. Kalau udah masuk auxiliary verb does, kembali ke verb 1. Like. Egi doesn't like a mango. Full stop. Ini artikan Al doesn't like a mango. Al juga Al tidak suka sebuah mangga. Oke, kita buat ke dalam bentuk negatif eliptiknya. Ingat, untuk kalimat pertama jangan dirubah. Jangan dirubah dalam kalimat pertama. Kita fokus ke kalimat kedua. Dan yang paling penting adalah kata penghubung n yang artinya dan. Masukkan. Kalau dia negatif eliptik ditandai dengan either dan neither. Kalau dia either diletakkan di akhir ya. Tapi dia harus auxiliary verb-nya plus not dan disesuaikan dengan bentuk tensesnya, karena di sini tadi menggunakan tenses simple present tense, maka di sini harus menggunakan simple present tense. Jadi Al doesn't either. Sementara kalau dia neither letaknya di depan, tapi dia tidak usah lagi pakai not, karena neither di sini adalah maksudnya not either, juga tidak.
baru masukkan auxiliary verbnya plus subjeknya. Ayo, Egi doesn't like a mango and neither does Al, yang artinya Egi tidak suka sebuah mangga dan Al juga tidak suka. Neither di sini artinya juga tidak. Oke? Begitu juga dengan either. Perhatikan lagi posisinya, either di belakang, neither di depan. Kalau udah pakai neither jangan lagi pakai not. Hanya auxiliary-nya saja. Paham? Oke, yang kedua itu dalam bentuk present, dalam bentuk past tense-nya. Dia tidak datang di sini semalam. Dia tidak datang di sini. Ini kita ganti. Ini dia laki-laki tidak datang di sini semalam. Oke, ini dalam bentuk simple past tense. Dari mana kita tahu? Karena ada adverb of time, masa lampau, yaitu semalam. Semalam bahasa Inggrisnya apa? Yesterday. Oke, ikutin Miss. Yesterday. Oke, kita bahasa Inggriskan. Dia perempuan, bahasa Inggrisnya she. Karena ini dalam bentuk past tense, dan dalam bentuk negatif sentence, maka menggunakan didn't. She didn't come here yesterday. Dia laki-laki tidak datang ke sini. Dia laki-laki bahasa Inggrisnya, he didn't come here yesterday. Ini bahasa Inggrisnya. Karena ada dua kalimat yang sama, kita akan mempersingkatnya supaya lebih jelas. She didn't come here. Jangan dirubah, tetap kalimat pertamanya. Tapi yang paling penting kasih tanda penghubung, yaitu and, yang artinya dan. Either posisinya di mana tadi Miss bilang? Di belakang. Tapi auxiliary verbnya harus pakai not. Sementara kalau dia neither posisinya di depan setelah kata penghubung and. Tapi auxiliary verbnya tidak menggunakan not. Neither did he. Kita artikan, dia perempuan tidak datang di sini semalam. Dan dia laki-laki juga tidak datang. Begitu. Kalau misalnya kalian menemukan ada kata yesterday, last night, 2 days ago, itu adalah bentuk adverb of time dalam simple past tense yang ditujukan ke masa lalu, dan auxiliary verb yang digunakan adalah auxiliary verb did. Yang terakhir itu contrary elliptic. Maksudnya apa Miss contrary elliptic? Jadi di sini ada dua kalimat yang berlawanan. Kalimat pertama di sini kita kasih contoh, dia tidak punya sebuah buku. Sementara di kalimat kedua, saya punya sebuah buku. Berbeda kan? Yang pertama tidak punya buku, yang kedua punya buku. Ayo kita bahasa Inggriskan. Dia laki-laki, bahasa Inggrisnya he. Look at, ini analisis dulu dalam bentuk tenses apa? Ini dalam bentuk tenses present tense. Karena ada kata tidak, maka harus menggunakan not. Doesn't ini maksudnya adalah does not. Doesn't adalah kepanjangan singkatan dari does not, yang artinya he doesn't have a pen. Dia tidak mempunyai pena. Dan kemudian kalimat keduanya, saya, bahasa Inggrisnya I punya have sebuah pena, a pen. Kemudian kita mau bentuk ke contrary ellipticnya. Gimana caranya Miss? Contrary elliptic itu fokus dengan kata penghubung but. Apa artinya but? Tapi. But artinya tapi. Untuk positif, negatif, dan contrary elliptic, kalimat pertama jangan pernah dirubah. Fokus saja kepada kalimat kedua. Seperti Miss bilang, jangan lagi diulangi have a pen-nya.
langsung aja cocokkan ke auxiliary verbnya, karena ini menggunakan auxiliary, karena ini tadi menggunakan simple present tense dan di sini kita menggunakan subjek I tadi pasangan auxiliary verbnya adalah do. Oke, gini. I, you, they, we itu menggunakan auxiliary verb do. Sementara she, he, it itu menggunakan auxiliary verb does. Ini adalah pelajaran simple present tense. Oke. Thank you. Kalau ada pertanyaan boleh teks, boleh miss-nya di chat. Terima kasih.